Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai vandalisme terutama di kaum remaja. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja juga dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejolak emosi, seperti menarik diri dari keluarga dan mengalami banyak masalah baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan pertemanannya. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melewati batas sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Tak hanya itu, maraknya lagi sekarang adalah kejahatan vandalisme oleh kaum remaja dengan mencoret-coret tembok, jembatan, WC sekolah, bangku, meja, dan lain sebagainya. Berbagai perilaku tersebut merupakan sebuah ekspresi dari ketegangan, depresi, atau stres berat dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pengertian vandalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata vandalisme berasal dari kata dasar vandal yang berarti perusak. Kemudian, akhiran isme maka mengandung arti perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya. Menurut Goldstein, pada bukunya The Psychology of Vandalism tahun 1996, menyatakan vandalisme adalah perilaku yang disengaja untuk merusak atau mencoret-coret benda atau properti milik orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, vandalisme merupakan perilaku merusak fasilitas umum maupun pribadi serta mengganggu keindahan lingkungan secara sengaja karena adanya dorongan untuk mendapatkan tujuan dan maksud tertentu. Bentuk dan penyebab vandalisme. Yang pertama, ini ada akuistai vandalisme, merupakan aksi vandalisme yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua, taktikal vandalisme, suatu aksi perusakan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Ideologikal vandalisme hampir mirip dengan taktikal, namun aksi ini berdasarkan pada sebuah ideologi. Yang keempat, vindicate vandalisme, aksi perusakan yang bertujuan untuk balas dendam. Dan yang kelima, play vandalisme, aksi perusakan yang sengaja dilakukan. Dan yang keenam, malicious vandalisme, aksi perusakan yang merupakan ekspresi dari keputusasaan. Dan penyebab vandalisme yang pertama itu adalah pengaruh rekan sebaya, karena terpengaruh oleh rekan sebaya dapat mengakibatkan aksi vandalisme. Yang kedua adalah pengaruh orang tua dan keluarga atau bisa disebut dengan broken home. Orang tua merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya sifat vandalisme di kalangan remaja. Yang ketiga, pengaruh media massa. Media massa memang tidak bisa dihindari oleh para remaja dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya vandalisme. Dan yang keempat, pengaruh lingkungan masyarakat. Remaja adalah produk dari sistem masyarakat. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah generasi remaja. Bila lingkungan masyarakat cenderung negatif, maka remaja pun akan cenderung lebih ke negatif. Cara mengatasi vandalisme terutama di kalangan remaja. 1. Penegakan dan penguatan undang-undang. Apabila ada yang berbuat salah dan melanggar undang-undang, harus ditindak sesuai dengan kesalahannya, agar membuat efek jerah dan memberi contoh kepada orang lain agar tidak melakukan kesalahan. 2. Peran orang tua. Mempintar pergaulan anaknya sebelum memasuki dunia luar rumah mereka harus berperan memberikan arahan kepada anak agar menghargai benda dan orang lain yang tidak berhak dirusak oleh siapapun. Ketiga, peran masyarakat. Masyarakat perlu memiliki sikap prihatin dan juga memberikan perhatian yang lebih kepada anak mereka supaya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Keempat, peran sekolah. Pihak sekolah sudah sewajarnya untuk memberikan nasihat dan juga bimbingan kepada siswa mengenai perilaku yang dapat merugikan pihak lain atau orang lain atas tindakan yang kita lakukan terhadap mereka atau sesuatu barang milik mereka. Kelima, peran media massa. Menyediakan konten-konten membangun karakter anak remaja supaya mencintai bangsa. Kesimpulan, vandalisme merupakan perilaku merusak fasilitas umum maupun pribadi serta mengganggu keindahan lingkungan karena adanya dorongan dan maksud tertentu. Cara mengatasi vandalisme yaitu dengan penegakan undang-undang serta selanjutnya adalah peran orang tua dalam mendidik anaknya. Dari kelompok kami untuk mengatasi kegiatan vandalisme tersebut, dikarenakan vandalisme itu bisa merusak, mengganggu ataupun sampai mencemari lingkungan sekitar. Sarannya adalah sebaiknya pemerintah sekitar menyediakan tempat yang layak untuk kegiatan penyaluran hobi vandalisme tersebut. Dikarenakan jika disediakan tempat untuk vandalisme tersebut akan bisa mengurangi dampak negatifnya, akan bisa mengurangi dampak masyarakat yang tidak menyukai kegiatan itu sendiri. Selain itu, vandalisme itu sendiri jika disediakan tempat bisa berpengaruh positif bagi keindahan lingkungan.